Kasihan kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Tatiana Yusuf dari kelas 97. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya saat liburan bersama ayah saya. Saya ke Pulau Tidung yang berada di Kecamatan Kepulauan Seribu bersama ayah saya dan rekan kerja ayah saya. Itu adalah pengalaman pertama kali saya pergi tanpa seorang ibu. Saya sempat bertanya ke ayah saya, "Ayah, mengapa ibu tidak ikut kita pergi?" Lalu ayah saya menjawabnya, "Rekan kerja ayah tidak ada yang membawa istrinya, jadi ayah hanya membawa kamu saja," ucap ayah saya. Saat ibu saya tidak ikut kita pergi, ibu memutuskan untuk menginap di salah satu rumah kakaknya ibu yang berada di Jakarta Pusat. Ibu saya diantar oleh saya dan ayah saya menggunakan mobil ke rumah sang kakak yang berarti dia adalah bibi saya. Selepas ayah mengantar ibu, saya dan ayah saya langsung menuju ke Muara Angke untuk bergabung dengan rekan kerja ayah saya yang akan menuju ke pulau tersebut. Kapal kita akan segera diberangkatkan. Saya dan ayah saya pun bergegas menaiki kapal tersebut. Setelah kita menaiki kapal, kurang lebih memakan waktu 2-3 jam di atas laut, saya pun sampai di Pulau Tidung bersama rekan kerja ayah saya dan tentu bersama ayah saya. Setelah kita keluar kapal, kita pun langsung berjalan ke arah penginapan yang telah dipesan oleh rekan ayah saya. Setelah sampai di penginapan, saya kaget karena pemandangan di depan penginapannya adalah pantai dan lautnya langsung. Saya sangat senang dan saya langsung mengajak ayah saya untuk turun dan bermain pasir bersama saya. Setelah selesai bermain pasir, saya langsung menuju kamar mandi untuk membilas kaki dan badan saya. Karena pada saat itu jam sudah menunjukkan angka 17.00. Setelah saya membilas, saya langsung diajak ayah saya untuk berkeliling di tempat wisatanya yang jaraknya tidak jauh dari tempat penginapan tersebut. Di sana, saya berfoto-foto bersama sunset dan melihat pemandangan yang sangat indah di sana. Setelah saya puas melihat-lihat pemandangan yang sangat syahdu, tak terasa saya dan ayah saya sudah menghabiskan waktu di sana 2 jam. Saya dan ayah pun langsung berjalan menuju penginapan. Dalam perjalanan, saya tidak terasa bosan sama sekali karena saat saya berjalan menuju penginapan, saya dan ayah saya disuguhkan oleh suara ombak yang membuat hati saya tenang dan laut yang sangat cantik pada malam hari. Setelah saya dan ayah sampai di penginapan, saya langsung masuk kamar karena ayah berkata, "Langsung masuk kamar ya, angin di luar sangat kencang, khawatir kamu sakit," ucap ayah. Saat saya berada di kamar, saya merasa badan saya mulai terasa panas dan saya merasakan sakit di kaki. Saya langsung keluar kamar dan memanggil ayah saya. "Ayah, kaki Lisda sakit, badan Lisda pun panas," ucap saya. Setelah itu, ayah saya langsung membawa saya ke kamar dan memberi obat pada saya. Lalu, setelah saya meminum obat itu, badan saya mulai terasa baik-baik saja. Namun, kaki saya yang masih terasa sakit. Namun, ayah saya berkata, "Kamu tidur saja, nanti pasti kaki kamu akan terasa baik-baik saja." Sepertinya yang saya rasakan di kaki adalah pegal-pegal. Di jam 3 pagi, saya terbangun karena saya merasa kaki saya sangat sakit kembali. Saya ingin memanggil ayah saya, namun ayah saya sedang di luar bersama rekannya. Saya tidak berani untuk memanggilnya. Di sana, saya merasakan sakit yang tidak berhenti. Saya menangis dan saya berkata di dalam hati, "Ibu, kaki Lisda sakit.
Lisda mau dipijat dengan ibu. Tak lama, ayah saya ke kamar dan melihat saya sedang menangis. Lalu ayah saya berkata, "Ada apa denganmu, Lisda?" Saya pun menjawab ayah saya, "Kaki Lisda sangat sakit dan pegal-pegal." Dan ayah saya langsung mencari minyak pijat untuk memijat saya. Namun, obat pijat itu tidak ada di dalam tas-tas saya dan ayah saya. Ayah saya pun menanyakan ke rekan kerjanya, dan rekan kerja ayah tidak ada yang membawa minyak pijat. Ayah saya langsung kembali ke kamar dan langsung memijat tanpa menggunakan minyak pijat. Tak lama, saya mulai merasa lebih baik dan saya menyuruh ayah saya kembali ke kamarnya. Pagi hari pun tiba. Saya dibangunkan ayah saya untuk keluar dari kamar karena ayah saya ingin menunjukkan air laut yang surut kepada saya. Saya senang melihatnya. Lalu, saya dibawa ke tengah lautnya untuk berjalan-jalan dan berfoto-foto. Tak lama saya di sana, saya pun kembali ke penginapan untuk mandi dan bersiap-siap untuk ke tempat wisata yang kemarin. Setelah saya di tempat wisata, saya dan ayah saya beserta rekan kerjanya pun berenang di lautnya. Ayah saya menyuruh saya untuk mencoba lompat dari atas jembatan cinta yang biasa orang gunakan untuk melompat dan untuk menyeberang. Awalnya saya tidak berani, namun saya melihat orang-orang yang berani untuk melompat dari atas jembatan tersebut. Saya pun memberanikan diri untuk melompat dari atas jembatan cinta yang tingginya kurang lebih 800 meter. Saat saya melompat, saya pun merasa sangat bahagia karena saya berani untuk melompat dari ketinggian 800 meter. Setelah saya puas bermain, saya langsung menuju penginapan bersama ayah saya. Setelah saya sampai di penginapan, saya langsung bergegas mandi karena kami akan segera pulang. Sebelum kami pulang, saya dan ayah saya berfoto-foto terlebih dahulu di atas kapal kecil milik penginapan tersebut. Saya sangat bahagia dan rasanya tidak rela meninggalkan tempat seindah ini. Setelahnya, saya dan ayah saya berjalan menuju pelabuhan yang ada di Pulau Tidung. Saat sedang berjalan, ayah saya berhenti untuk membelikan saya baju dan oleh-oleh. Setelah membeli oleh-oleh, kami langsung menaiki kapal yang menuju Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, saya dan ayah saya pun langsung menuju Jakarta Pusat untuk menjemput ibu saya. Jadi, itu adalah pengalaman saya pergi tanpa seorang ibu. Dan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman saya adalah, sebelum pergi kemanapun, kita harus menyiapkan barang bawaan yang lengkap, terutama obat-obatan. Mungkin itu saja cerita pengalaman pribadi saya yang dapat saya ceritakan kepada kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.